Belum ada. Lalu gimana Pak bawa mas? Ada ini, bayi. Bayi. Sama bayi. Apa Mbak In? Siapa ini? Bang Baim. Oh, Aziz. Digital. Kenapa? Aziz. Hah? Oh, Aziz. Ada si ini kan? Abel. Si Abiana. Iya. Tim kuasa hukum telah memutuskan untuk mendatangi Polda Metro Jaya sehubungan dengan surat panggilan yang memang dilayangkan sudah 2 kali sebelumnya sebagai saksi. Itu juga menjawab perkembangan bahwa kemarin tim kuasa hukum telah mendatangi Polda Metro Jaya meminta surat terkait sehubungan dengan penetapan tersangka beliau, apakah ada surat panggilan lagi, akan tetapi tidak ada surat. Kemudian melihat dinamika yang sedianya akan datang Senin nanti tanggal 14, kemudian kita akan majukan untuk demi penegakan hukum, kita menunjukkan bahwa kita kooperatif dan juga taat hukum, meskipun ada di sana sini ada suara-suara sumbang terkait ketidakadilan. Tetapi pihak Habib Rizik berkomitmen untuk memenuhi semua keputusan hukum yang memang sudah terjadi seperti itu. Dan saat ini Habib Rizik Sihab sedang menuju ke sini, mungkin sebentar lagi akan tiba. Jadi kita meluruskan berita jika dikatakan bahwa Habib Rizik melarikan diri atau Habib Rizik tidak kooperatif. Sekali lagi fakta-fakta dan yang sudah kami sampaikan terkait dengan semua perkembangan sampai detik ini, kita bisa lihat sama-sama bahwa kita sangat kooperatif dan juga menjunjung tinggi penegakan hukum. Demikian singkatnya, mungkin kita sedang menunggu Habib Rizik datang, kemudian kita akan langsung masuk. Habib berangkat dari mana Pak? Segala upaya sudah dipersiapkan dan sudah dipikirkan matang-matang oleh pihak Habib Rizik Sihab dan juga tim kuasa hukum. Bukti yang dibawa konektor bersama itu apa? Kita ada beberapa berkas seperti itu. Ya, itu mungkin Arif. Sini aja, kan kita di sini ya. Cepat dulu ya.
Bang Febri sama Kabel posisinya gimana? Depan. Itu 200 BB kan? Bang Febri lagi 200 chip pasti. Iya, Kak. Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan kedatangan Habib Rizik Syihab yang telah ditetapkan sebagai tersangka terhadap pelanggaran protokol kesehatan oleh Polda Metro Jaya. Pagi hari ini sesuai yang disampaikan oleh Rizik Syihab melalui akun di Front TV, ia menyatakan bahwa dirinya akan datang pagi hari ini di Polda Metro Jaya. Yang Anda saksikan di layar Anda saat ini adalah suasana terkini di Polda Metro Jaya untuk menantikan kedatangan Rizik Syihab yang rencananya ia sampaikan sendiri bahwa akan datang pada pagi hari ini. Namun kami belum mendapatkan informasi lebih jelas terkait dengan pukul berapa ia akan datang. Tapi informasi yang kami dapatkan melalui rekan-rekan jurnalis Kompas TV yang ada di Polda Metro Jaya pada pagi hari ini, saudara, menyatakan bahwa sejumlah kuasa hukum dari Rizik Syihab ini sudah tiba di Polda Metro Jaya. Dan seperti yang Anda saksikan juga saudara, sejumlah aparat juga sudah bersiap untuk menantikan kedatangan dari pimpinan atau pemimpin Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab yang sekali lagi telah dinyatakan atau ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Selain Rizik Syihab, saudara, ada 5 tersangka lain yang sudah ditetapkan juga oleh Polda Metro Jaya, yaitu ada Ketua Panitia Maulid Nabi dan Pernikahan Putri Rizik Syihab, kemudian Sekretaris Panitia, kemudian ada penanggung jawab keamanan, kemudian ada penanggung jawab acara serta kepala seksi acara. Kemudian satu orang yakni pimpinan atau pemimpin Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Saudara, untuk Rizik, polisi menjeratnya dengan pasal 160 KUHP tentang menghasut masyarakat supaya melakukan perbuatan pidana sehingga terjadi kedaruratan kesehatan di masyarakat. Dan ada pasal 216 KUHP dengan ancaman hingga 6 tahun penjara. Sementara itu saudara, untuk sisa tersangka lain dikenakan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan nomor 6 tahun 2018 dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Sebelumnya saudara, sebelum Rizik Syihab ini ditetapkan sebagai tersangka, polisi pernah melakukan pemanggilan terhadap Rizik Syihab sebanyak 2 kali untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang sama. Namun 2 kali pemanggilan tersebut Rizik Syihab mangkir, dan pada saat itu juga ada alasan yang disampaikan oleh timnya bahwa Rizik Syihab tidak bisa datang sebagai atau
mengikuti pemeriksaan dari Polda Metro Jaya karena sedang beristirahat dalam kondisi yang kurang sehat setelah mengikuti serangkaian acara. Kalau kita lihat juga atau kita tarik lagi ke belakang saudara, memang usai kerumunan yang terjadi dalam mulai dari kedatangan Rizik Syihab ke Indonesia, kemudian sejumlah acara yang dihadiri baik itu di wilayah Petamburan Jakarta, kemudian juga di tempat lain yang sempat dihadiri oleh Rizik Syihab. Kemudian juga Rizik Syihab setelah sejumlah acara yang dia ikut yang menghadirkan banyak orang ataupun menghadirkan atau menimbulkan kerumunan, ia sempat dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor dan pada saat itu juga sempat terjadi selisih paham antara Pemkot Bogor dengan pihak dari keluarga dan juga Rumah Sakit Umi terkait dengan kondisi kesehatan dari Rizik Syihab, di mana ia tidak ingin atau tidak memberikan informasi kepada Satgas COVID-19 Bogor terkait dengan kondisi kesehatannya termasuk hasil dari tes PCR atau tes usap yang ia lakukan. Dan saudara, sekali lagi sampai dengan saat ini kami masih menantikan kedatangan dari Rizik Syihab, dan kalau Anda lihat di layar kaca Anda, ini adalah gedung Krimum, Direktorat Krimum Polda Metro Jaya, dan Anda lihat saat ini yakni ada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yusuf yang siap memberikan keterangan kepada awak media. Kita dengarkan bersama saudara. Polda Metro Jaya sudah menyampaikan jadwal panggilan hari ini tidak ada. Ya, kami tetap berkomitmen bahwa sejak kemarin sudah sampaikan panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, yang kedua juga tidak hadir. Kemarin sudah saya perjelas lagi bahwa penyidik dalam hal ini akan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Ya, dengan kehadirannya sekarang ini, silakan saja. Tidak usah membawa pengacara, tidak usah membawa massa, cukup dampingi pengacara saja. Ya, dengan beberapa orang tertentu saja silakan. Tetap kita akan laksanakan, kalau memang masuk ke sini kita lakukan dengan protokol kesehatan. Ya, kita akan lakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Artinya nanti akan segera dilakukan penahanan ketika yang bersangkutan datang atau seperti apa, Pak? Nanti kita akan periksa yang bersangkutan sebagai tersangka, ya. Dan kemudian kita lakukan penangkapan. Nanti upaya masalah penahanan itu adalah upaya daripada penyidik, ya. Dilihat dari nanti alasan objektif maupun subjektifnya seperti apa, ya. Sambil menunggu nanti. Pak, penegasan kembali, apakah hari ini akan melakukan pemeriksaan sekaligus? Ya, kalau memang datang. Sejak kemarin kami sudah sampaikan, ya. Kami sudah perjelas bahwa yang bersangkutan akan kita lakukan penangkapan. Tapi kalau mau hadir silakan hadir sini, kita akan proses sesuai hukum, kita akan lakukan pemeriksaan sebagai tersangka yang bersangkutan dan akan kita keluarkan surat perintah penangkapan. Karena ada penerapan pasal 160 itu, Bang, ya? Ya, itu semuanya. Oke? Makasih banyak. Makasih Pak Yusri. Pak di Treskrimum, sedikit Pak terkait dengan pemeriksaan hari ini, tahapannya berarti pihak kepolisian menganggap hari ini tidak ada pemeriksaan sama sekali, Pak, bagaimana? Tidak, kita hari ini akan adakan pemeriksaan. Hari ini kita akan adakan pemeriksaan kepada yang bersangkutan sebagai tersangka. Tadi udah dijelasin sama Pak Kabid Humas tentang alasan penahanan dan lain sebagainya, itu nanti. Terkait dengan 5 tersangka lainnya, Pak? 5 tersangka lainnya, ya sama dengan kalau misalnya datang hari ini kita periksa hari ini. Kalau misalnya datang hari ini kita periksa hari ini, kalau tidak datang hari ini ya ada upaya yang akan kita lakukan. Karena itu terkait dalam satu peristiwa. Pak ingin memperjelas, tadi kuasa hukumnya menyatakan bahwa nantinya itu tanggal 14 sudah janjian Pak, tapi tapi ada percepatan hari ini. Nah ini sebenarnya kejelasannya seperti apa sih Pak? Oke, rekan-rekan sudah tahu yang bersangkutan pernah dipanggil sebagai saksi tidak datang. Kemudian terbit panggilan kedua tidak datang. Kemudian tanpa ada keterangan yang bersangkutan sebagai saksi pun perkara ini sudah terang benderang untuk menentukan tersangkanya. Makanya kita nggak usah capek-capek harus mendatangkan yang bersangkutan sebagai saksi, tetapkan dulu saja sebagai tersangka. Kemudian perlakuannya selebihnya adalah perlakuan sebagai tersangka. Kemudian seperti pernyataan yang sudah rekan-rekan ketahui akan dilakukan upaya paksa berupa penangkapan. Tetapi yang bersangkutan mau datang hari ini kita menyambut baik. Apalagi nggak ada masa, kita pemeriksaan bisa berjalan dengan lancar, dengan nyaman, dan lain sebagainya. Pemeriksaan sebagai tersangka hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Cukup? Makasih ya. Kalau ada masa hari ini langsung tangkap, Pak. Hah? Kalau ada masa hari ini langsung tangkap.
Ada? Ada masa dari mereka? Sudah? Enggak ada Sudah kita masa. himbau kan? Enggak ada masa. Nggak ada datang sini, ya. Makasih ya Pak. Saudara, kita sudah dengarkan bersama tadi keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, yang juga tadi disambung oleh keterangan dari Direskrimum Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat. Seperti yang disampaikan tadi bahwa pihak kepolisian siap untuk memeriksa Rizik Syihab sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan dan juga penghasutan. Dan saudara, berikut ini kami juga hadirkan informasi atau kami hadirkan petikan wawancara yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Front Pembela Islam, yakni Aziz Yanwar. Terkait sehubungan dengan penetapan tersangka beliau, apakah ada surat panggilan lagi, akan tetapi tidak ada surat. Kemudian melihat dinamika yang sedianya akan datang Senin nanti tanggal 14, kemudian kita akan majukan untuk demi penegakan hukum, kita menunjukkan bahwa kita kooperatif dan juga taat hukum, meskipun ada di sana sini ada suara-suara sumbang terkait ketidakadilan. Tetapi pihak Habib Rizik berkomitmen untuk memenuhi semua keputusan hukum yang memang sudah terjadi seperti itu. Dan saat ini Habib Rizik Syihab sudah menuju ke sini, mungkin sebentar lagi akan tiba. Jadi kita meluruskan berita jika dikatakan bahwa Habib Rizik melarikan diri atau Habib Rizik tidak kooperatif. Sekali lagi fakta-fakta dan yang sudah kami sampaikan terkait dengan semua perkembangan sampai detik ini, kita bisa lihat sama-sama bahwa kita sangat kooperatif dan juga menjunjung tinggi penegakan hukum. Demikian singkatnya. Kuasa hukum dari Front Pembela Islam memastikan Habib Rizik Syihab akan datang pada pagi hari ini untuk menjalani pemeriksaannya sebagai tersangka. Kita pantau saudara situasi terkini dan informasi terkini langsung dari Polda Metro Jaya bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Rahmat Ibrahim di sana. Selamat pagi Ibrahim, silakan, seperti apa situasi terkini di sana dan sudahkah ada informasi pukul berapa kemudian Habib Rizik Syihab ini akan tiba di Polda Metro Jaya? Ya, selamat pagi Nilu dan juga saudara. Informasinya terakhir yang kami peroleh dari tim penasihat hukum, rombongan HRS atau Rizik Syihab, Muhammad Rizik Syihab bertolak dari Megamendung Bogor, Jawa Barat menuju ke Mapolda Metro Jaya. Informasinya pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu kami mendapatkan informasi bahwa sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat rombongan Rizik Syihab akan tiba di Mapolda Metro Jaya. Kita masih terus menunggu saudara karena saat ini memang kami juga mengawal ada sejumlah akses di Mapolda Metro Jaya, namun karena akhir pekan beberapa pintu utama ditutup sehingga hanya ada pintu di bagian selatan yang dibuka. Itu juga kami akan tunggu bagaimana kedatangan Rizik Syihab melalui pintu tersebut. Tadi juga kami telah melihat bersama bagaimana pasukan yang disiapkan oleh Polda Metro Jaya untuk pengamanan kedatangan Rizik Syihab hari ini ke Mapolda Metro Jaya. Ada dari pasukan Sabhara yang tadi sudah dikerahkan, sudah melaksanakan apel pagi. Bahkan sebagian dari pasukan Sabhara menggunakan pakaian hazmat. Karena biasanya ketika ada pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya ini, siapapun yang akan diperiksa akan dites terlebih dahulu untuk memastikan bebas COVID-19. Itu nantinya yang kemungkinan juga akan dilakukan oleh penyidik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebelum memeriksa Rizik Syihab hari ini. Ya, tadi seperti yang Anda sampaikan, Niluh dan juga saudara, memang betul penasihat hukum tadi pagi-pagi tiba. Ada Sugito Atmoprawiro yang lebih dulu tiba sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian tadi Aziz Yanwar tiba sekitar pukul 9 lewat waktu Indonesia Barat. Mereka menyampaikan bagaimana tindakan kooperatif yang ditujukan oleh Rizik Syihab berniat hadir ke Mapolda Metro Jaya untuk memenuhi. Karena dua kali pemanggilan ketika dirinya statusnya sebagai saksi tidak hadir. Ada alasan tentunya yang diungkapkan oleh para penasihat hukumnya, namun polisi sudah menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka dan akhirnya hari ini baru Rizik Syihab akan hadir ke Mapolda Metro Jaya. Tentu ini juga sekalian tadi yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, kedatangan Rizik Syihab dipersilahkan
karena memang tidak ada pemanggilan lagi dari Mapolda Metro Jaya, mereka akan langsung menangkapnya. Namun ada bisa dikatakan itikat baik dari Rizik Syihab untuk hadir ke Mapolda Metro Jaya, memenuhi panggilan sebelumnya tentu yang tidak bisa atau berhalangan hadir. Dan hari ini tadi disampaikan hari ini akan langsung diperiksa statusnya sebagai tersangka. Itu informasi yang hingga saat ini kami peroleh. Tentu kita akan menunggu bagaimana kedatangan Muhammad Rizik Syihab ke Mapolda Metro Jaya. Tadi kami sempat bertanya kepada penasihat hukum apakah akan disatukan dengan 5 tersangka lainnya di kasus kerumunan Petamburan Jakarta akan hadir hari ini. Mereka menyatakan bahwa akan concern, akan fokus terlebih dahulu pada 1 tersangka yakni Habib Rizik Syihab. Sementara untuk 5 tersangka lainnya masih menunggu arahan selanjutnya. Dan artinya untuk saat ini kepolisian penyidik dari Mapolda Metro Jaya akan fokus untuk memeriksa Rizik Syihab terkait dengan acara kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Kami sedikit mendapatkan keterangan atau gambaran dari penasihat hukum bahwa mereka tidak mempermasalahkan soal pasal karantina kesehatan, undang-undang kekarantinaan kesehatan, namun terkait dengan pasal penghasutan ini yang masih menjadi atensi mereka, ini yang akan mereka juga klarifikasi kepada pihak kepolisian, terutama dalam hal ini penyidik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tentu kita juga akan mendengarkan bersama bagaimana keterangan dari pihak kepolisian, karena ini yang menjadi perbincangan publik. Jangan sampai kasus yang terjadi saat ini menjadi bola panas yang liar begitu saja tanpa ada arah. Kita perlu mengetahui bagaimana dulu persoalan apa yang menjadi dasar kepolisian menetapkan tersangka Rizik Syihab dan juga 5 tersangka lainnya di acara kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat pertengahan November lalu, agar masyarakat juga tidak banyak berspekulasi. Tentu ini yang diharapkan oleh publik, ada kasus atau pengungkapan kasus yang transparan, yang terang benderang. Bagaimana kronologi, bagaimana duduk perkara kasus kerumunan yang terjadi di Petamburan. Nilo. Sekitar pukul 10 seperti yang disampaikan oleh kuasa hukum ataupun penasihat hukum dari Front Pembela Islam, Rizik Syihab dipastikan akan tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan sesuai dengan disampaikan oleh pihak kepolisian akan siap melakukan pemeriksaan dirinya sebagai tersangka. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rahmat Ibrahim, dan tentunya kami juga akan terus menunggu Anda membagikan informasi terbaru dari sana, utamanya ketika pemimpin dari Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab tiba di Polda Metro Jaya. Dan saudara, pihak dari kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya baru saja dalam keterangan pers yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan bahwa siap menantikan kedatangan dari pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam dugaan menimbulkan atau menciptakan kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Kami hadirkan berikut ini pernyataan lengkap dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Sejak awal saya sudah sampaikan, ya, Polda Metro Jaya sudah menyampaikan jadwal panggilan hari ini tidak ada. Ya, kami tetap berkomitmen bahwa sejak kemarin sudah sampaikan panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, yang kedua juga tidak hadir. Kemarin sudah saya perjelas lagi bahwa penyidik dalam hal ini akan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Ya, dengan kehadirannya ke sekarang ini, silakan saja. Tidak usah membawa pengacara, tidak usah membawa massa, cukup dampingi pengacara saja, ya, dengan beberapa orang tertentu saja, silakan. Tetap kita akan laksanakan, kalau memang masuk ke sini kita lakukan dengan protokol kesehatan, ya, kita akan lakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Nantinya nanti akan segera dilakukan penahanan ketika yang bersangkutan datang atau seperti apa, Pak? Nanti kita akan periksa yang bersangkutan sebagai tersangka, ya, dan kemudian kita lakukan penangkapan. Nanti upaya masalah penahanan itu adalah upaya daripada penyidik, ya, dilihat nanti alasan objektif maupun subjektifnya seperti apa, ya, sambil menunggu nanti. Pak, penegasan kembali, apakah hari ini akan melakukan pemeriksaan sekaligus? Ya, kalau memang datang. Sejak kemarin kami sudah sampaikan, ya, kami sudah perjelas bahwa yang bersangkutan akan kita lakukan penangkapan. Tapi kalau mau hadir silakan hadir sini, kita akan proses sesuai hukum, kita akan lakukan pemeriksaan sebagai tersangka yang bersangkutan. Dan akan kita keluarkan surat perintah penangkapan. Karena ada penerapan pasal 160 itu, Bang, ya? Ya, itu semuanya. Oke, makasih banyak. Saudara, kami jeda sejenak. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda berikut ini. Siap, Bang.
Oke bang. Oke bang. Pak. Hei. Mobilnya ini, guys. Bang jam juga. Enggak mau dari tadi. Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan kedatangan Habib Rizik Syihab, pemimpin FPI atau Front Pembela Islam ke gedung atau ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan menimbulkan atau terjadinya kerumunan di Petamburan, Jakarta beberapa waktu yang lalu. Sesuai yang disampaikan oleh pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab dalam keterangannya, mengatakan bahwa dirinya siap untuk datang ke Polda Metro Jaya pada hari ini untuk menjalani pemeriksaan dirinya sebagai tersangka. Ia mengatakan akan datang pada pagi hari. Seperti informasi yang kami dapatkan melalui jurnalis kami yang berada di Polda Metro Jaya, bahwa kuasa hukum mengatakan Rizik Syihab diperkirakan akan tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saudara, selain Rizik Syihab ada 5 tersangka lain yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Ada Ketua Panitia Maulid Nabi dan Pernikahan Putri Rizik Syihab, ada Sekretaris Panitia, penanggung jawab keamanan, penanggung jawab acara, serta kepala seksi acara. Dan saudara, Rizik Syihab dikenakan sejumlah pasal. Kita lihat saudara, pasal yang disangkakan kepada Rizik Syihab. Kita lihat ada pasal 216 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana. Demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000. Kita lihat kemudian saudara, pasal lain yang dikenakan yaitu adalah pasal 160 KUHP yang berbunyi, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Kita saudara masih menantikan kedatangan dari pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab di Polda Metro Jaya. Yang Anda saksikan saat ini adalah suasana terkini di Polda Metro Jaya, tepatnya adalah ini adalah gedung utama saudara Polda Metro Jaya di mana Rizik Syihab akan menjalani pemeriksaan. Nampak saudara, kalau kita lihat ada Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman yang datang ke Polda Metro Jaya. Kami masih
belum mengetahui apa yang kemudian dibicarakan oleh Pangdam Jaya ketika datang ke Polda Metro Jaya sampai dengan saat ini. Kami belum mendapatkan keterangan terkait dengan kedatangan dari Pangdam Jaya ini, Saudara. Tapi kalau kita menarik ke belakang juga, Pangdam Jaya sempat melakukan penurunan baliho-baliho Rizik Syihab yang ada di wilayah DKI Jakarta, tepatnya ada di sejumlah tempat begitu. Dan hal ini juga sempat menuai kontroversi. Ada selisih paham yang terjadi saat ia menyatakan dirinya memerintahkan anggotanya untuk menurunkan sejumlah baliho dari Rizik Syihab. Kemudian Saudara, kalau kita lihat kembali kerumunan yang terjadi, ini memang tidak hanya di Jakarta terjadi, tapi sempat juga terjadi di sejumlah titik atau sejumlah wilayah. Kedatangan atau kerumunan yang terjadi pertama kali yakni ketika Rizik Syihab tiba di Jakarta pada 10 November lalu, di mana untuk penjemputannya itu ada banyak masyarakat yang datang ataupun menjemput Rizik Syihab. Kemudian selanjutnya ada Maulid Nabi dan juga pernikahan putri dari Rizik Syihab yang dilakukan di Petamburan, yang mana itu juga menghadirkan kerumunan. Nah, hal inilah kerumunan-kerumunan yang muncul utamanya di wilayah Petamburan. Ini kalau kita lihat atau kita tarik ke belakang, ini menunjukkan masyarakat ataupun orang yang datang ke wilayah tersebut untuk bertemu Rizik Syihab ataupun menghadiri Maulid Nabi Muhammad, termasuk juga pernikahan putri Rizik Syihab. Ini menimbulkan kerumunan yang luar biasa. Kalau kita lihat tidak ada jarak yang bisa diterapkan, kemudian juga protokol kesehatan tidak bisa diterapkan dengan baik karena tidak ada jarak, penggunaan masker, dan lain sebagainya. Padahal kita saat ini sedang berada dalam pandemi COVID-19. Sampai dengan saat ini, Saudara, kita masih menunggu kedatangan dari Rizik Syihab untuk mengikuti pemeriksaan dirinya sebagai tersangka. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya dalam keterangan persnya, lebih tepatnya adalah kemarin, ini menyatakan atau menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan dan juga penghasutan. Nah, ia sempat menyebut atau mengatakan bahwa pihak kepolisian akan siap menjemput ataupun menangkap Rizik Syihab apabila tidak ataupun tidak memenuhi panggilan. Karena sebelumnya memang Rizik Syihab sudah 2 kali dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi, namun ia tidak datang dengan alasan kesehatan. Pagi hari ini atau saat ini, Saudara, kami ajak Anda kembali untuk melihat bagaimana situasi di sana, utamanya dari sisi penjagaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani yang berada di Polda Metro Jaya. Abel, selamat pagi. Silakan informasi terbaru dari sana, utamanya adalah dari sisi pengamanan. Seperti apa penerapan pengamanan dilakukan di sana? Ya, selamat pagi Nilu. Untuk pengamanannya di Polda Metro Jaya sendiri tadi sudah ada sekitar pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Ini polisi sudah mulai melakukan pengetatan. Tadi sudah banyak petugas yang berjaga seperti itu, melakukan pengetatan pengamanan baik dari pintu pintu timur, baik juga pintu belakang atau juga pintu utama seperti itu. Semua pengetatan ini sudah dilakukan, namun ini juga merupakan simulasi seperti itu untuk pengamanan nantinya pada saat Rizik Syihab datang ke Polda Metro Jaya. Karena memang Rizik Syihab atau pimpinan dari Front Pembela Islam ini akan datang di Polda Metro Jaya dan kabarnya untuk hingga saat ini akan datang pukul 10. Namun hingga saat ini kami masih menunggu kedatangan dari pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab ini. Karena sebelumnya bila kita mundur ke belakang, ini Rizik Syihab memang sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah Polda Metro Jaya ini melakukan gelar perkara seperti itu yang rampung pada 8 Desember 2020 lalu. Penetapan tersangka ini sebenarnya tidak hanya untuk Rizik Syihab saja, namun juga ada 5 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka yang ikut dalam kerumunan yang
di mana di situ menimbulkan pelanggaran protokol kesehatan sehingga mereka semua pada akhirnya ditetapkan atau naik status menjadi tersangka yang tadinya sebagai saksi. Namun tadi dari Yusri Yunus juga sudah mengatakan bahwa nanti Polda Metro Jaya ini akan memeriksa Rizik Syihab atau pimpinan dari Front Pembela Islam ini sebagai statusnya tersangka, tetap sebagai tersangka. Karena dari pengacara Front Pembela Islam atau Aziz Yanuar tadi mengatakan memang sudah bergerak begitu dari Megamendung menuju Polda Metro Jaya pada pukul 9, namun hingga kini kami masih menunggu kedatangan dari Rizik Syihab sendiri Nilu. Dan tentunya untuk pengamanannya sendiri saya tadi sudah melihat ada beberapa pangdam yang sudah mulai berdatangan dan juga sudah berjaga seperti yang saya katakan tadi, sudah dari pintu 3 pintu, yakni pintu belakang, pintu utama dan juga pintu depan yang sudah dijaga oleh petugas begitu. Tidak hanya petugas saja, namun tadi juga ada petugas yang memakai hazmat begitu yang nantinya ini untuk menjadi simulasi begitu karena kita masih ada di tengah COVID-19 sehingga mereka memakai hazmat begitu. Nilu. Baik. Saat ini sekali lagi kondisi pengamanan di sana memang diperketat oleh pihak kepolisian untuk menantikan kedatangan dari pemimpin Front Pembela Islam yakni Habib Rizik Syihab. Sejumlah pihak kepolisian disiapkan di sana termasuk juga ada sejumlah petugas menggunakan hazmat. Itu yang dilihat langsung oleh jurnalis Kompas TV Abel Insani langsung dari Polda Metro Jaya. Terima kasih atas laporan Anda. Dan saudara sekali lagi tadi seperti yang disampaikan oleh pihak kepolisian mengatakan bahwa pihak kepolisian siap untuk menantikan kedatangan dari Rizik Syihab dan mengapresiasi apa yang dilakukan Rizik Syihab untuk datang sendiri begitu ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan dirinya sebagai tersangka. Dan saudara sekali lagi bahwa pagi hari ini pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya ini bersiap menantikan kedatangan dari pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab untuk menjalani pemeriksaan dirinya. Pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab saudara memastikan bahwa Sabtu pagi ini akan datang ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan perdana sebagai tersangka dalam perkara kerumunan di Petamburan. Dalam unggahannya di akun YouTube Front TV, Rizik Syihab menyebut tidak perlu ada penjemputan karena akan mengundang perhatian masyarakat sehingga memicu kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Rizik memastikan ia bersama pengacaranya datang ke Polda Metro Jaya pada pagi hari ini. Sebelumnya, saudara, polisi menyatakan tidak ada lagi surat pemanggilan sebagai tersangka untuk Rizik Syihab. Polisi akan langsung melakukan penangkapan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan surat pemanggilan telah diberikan sebanyak 2 kali, tetapi Rizik tidak pernah memenuhi panggilan itu. Setelah 2 kali pemanggilan polisi, menurut Yusri, polisi akan melakukan penangkapan dan tidak ada lagi surat pemanggilan pemeriksaan. Saudara MRS, jadi saya tegaskan lagi, panggilan saksi pertama tidak datang, panggilan saksi kedua tidak datang. Kemarin sudah ditegaskan, tidak ada lagi, Polda Metro Jaya dalam hal ini akan melakukan penangkapan terhadap MRS. Ya. Sekali lagi saya ulangi, Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terhadap MRS. Terima kasih. Saudara, kami ajak Anda untuk melihat situasi terkini lagi di Polda Metro Jaya. Saat ini, kalau Anda lihat di Polda Metro Jaya, persiapan sedang dilakukan, utamanya adalah persiapan keamanan oleh pihak kepolisian untuk menantikan kedatangan dari pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab. Tidak hanya aparat yang disiapkan, tapi sejumlah kendaraan taktis juga disiapkan di sana, saudara. Dan tentu saja kita ataupun diharapkan nantinya pihak ataupun kedatangan dari Rizik Syihab ini tidak dibarengi dengan kerumunan massa seperti yang sebelumnya juga disampaikan oleh pihak kepolisian, mengharapkan bahwa kehadiran Rizik Syihab ini tidak perlu mendatangkan massa karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Selain itu, Rizik Syihab juga dalam keterangannya juga menyampaikan hal yang sama, meminta agar tidak ada yang berkerumun datang ke Polda Metro Jaya saat dirinya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta. Breaking News Kompas TV, jeda sejenak saudara, kami akan kembali sesaat lagi.
Masih di Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait dengan pemeriksaan perdana pemimpin Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab dalam dugaan sebagai tersangka dalam dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta. Kami ajak Anda untuk kembali ke Polda Metro Jaya, Saudara. Nantinya kalau yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini adalah gambar terkini di Polda Metro Jaya terkait dengan persiapan kedatangan dari pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab. Dan Saudara, kita akan lihat dan kita akan pantau bagaimana situasi terkini di sana, termasuk juga bagaimana pengamanan di sana. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Rahmat Ibrahim. Selamat siang Ibrahim, silakan dengan informasi terbaru dari sana terkait dengan situasi pengamanan terkini terkait menunggu kedatangan dari pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab. Baik, terima kasih Niluh, Puspa, dan juga Saudara. Saat ini saya berada di salah satu gerbang utama atau akses utama menuju Mapolda Metro Jaya, yakni di gerbang yang bersampingan atau bersebelahan dengan Jalan Jenderal Sudirman. Ini adalah pintu ini biasanya pintu masuk untuk Kapolda Metro Jaya, dan ini menjadi perhatian utama juga tim pengamanan dari Polda Metro Jaya. Saudara, saya akan tunjukkan kepada Anda setelah gerbang utama akses masuk Polda ini, pasukan dari Brimob, Korps Brimob sudah disiapkan, Saudara. Kita lihat bersama. Ada puluhan motor yang berjejer dari Korps Brimob. Ini tentu untuk persiapan salah satu skenario pengamanan yang dipersiapkan jelang kedatangan HRS Muhammad Habib Rizik Syihab ke Mapolda Metro Jaya. Tak hanya pasukan Brimob, tapi juga kendaraan taktis juga disiapkan di gerbang masuk Mapolda Metro Jaya yang berdekatan dengan Jalan Jenderal Sudirman. Memang tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Saudara, di akhir pekan biasanya kantor Mapolda Metro Jaya ini hanya dibuka satu akses saja, yakni yang berada di Simpang Gatot Subroto, Jakarta. Namun tadi ketika kami berada di sini, tampaknya salah satu akses utama ini masih buka tutup. Tadi ada beberapa pejabat dari Polda Metro Jaya yang memasuki akses utama ini. Kemudian juga tadi ada rombongan dari Kodam Jaya. Informasinya Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman juga tadi hadir ke sini, tapi kami belum melihat secara langsung bagaimana Pangdam Jaya ini keluar dan bertemu dengan wartawan untuk melihat atau juga mengawal jalannya proses penegakan hukum terkait dengan acara kerumunan yang terjadi di Petamburan, Jakarta Pusat. Artinya kepolisian sebetulnya sudah menyiapkan dan juga sudah mewanti-wanti kepada para relawan pendukung HRS untuk tidak hadir, untuk tidak berkerumun, karena ini dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru penularan COVID-19. Sehingga disampaikan pada hari Kamis pekan ini bahwa cukup polisi yang akan melakukan penangkapan agar tidak terjadi kerumunan. Namun karena HRS berinisiatif untuk datang langsung ke Mapolda Metro Jaya, tidak menunggu ditangkap, artinya harus ada kesiapan juga pengamanan dari kepolisian Polda Metro Jaya dalam hal ini untuk betul-betul memastikan menghindari atau mengantisipasi nanti bila terjadi gangguan keamanan ketika HRS tiba di Mapolda Metro Jaya. Tadi pagi kami sudah melihat tim dari Sabhara, Samapta juga sudah melakukan simulasi skenario pengamanan seperti apa, terutama di Jalan Jenderal Sudirman yang langsung berdekatan dengan kantor Kapolda. Sementara di Jalan Simpang Gatot Subroto kami tidak melihat ada pengamanan yang diperketat, pengamanan normal seperti yang biasa diterapkan di lingkungan Polda Metro Jaya. Sementara untuk pintu yang berada di lingkungan SCBD memang akhir pekan ini ditutup. Untuk hari ini dengan kehadiran HRS ke Mapolda Metro Jaya tentu tidak mengganggu secara keseluruhan pelayanan publik di lingkungan Mapolda Metro Jaya, karena juga sudah disiapkan, sudah diatur bagaimana rencana kedatangan, seperti apa pengaturan tempat parkir. Ini juga yang harus menjadi perhatian, karena dikhawatirkan jangan sampai apa peristiwa yang terjadi hari ini bisa mengganggu pelayanan publik yang harus terus berjalan tentunya di lingkungan Mapolda Metro Jaya. Sudah pukul 10 lewat 10 menit kurang lebih kita melaporkan dan kita berada di sini, belum tampak, Saudara, kehadiran dari HRS di Polda Metro Jaya. Namun tadi sudah ada kuasa hukum yang kami temui, ada Aziz Yanuar, kemudian juga ada Sugito Atmoprawiro yang sudah hadir sejak pagi di Mapolda Metro Jaya. Kembali kami ingatkan kepada Anda, hari ini, Saudara, rencananya
Rizik Syihab akan hadir di Mapolda Metro Jaya sebetulnya bukan memenuhi panggilan. Karena polisi sudah tidak memanggil lagi ketika Rizik Syihab sudah ditetapkan sebagai tersangka, polisi akan menangkapnya. Namun ini adalah bisa jadi sebuah bentuk kooperatif dari HRS untuk langsung datang ke kepolisian tanpa menunggu ditangkap. Artinya ini menghindari juga kerumunan di lokasi penangkapan, menghindari ada letupan-letupan. Diharapkan tentu nanti ketika HRS sudah tiba di Polda Metro Jaya, polisi juga sudah memeriksanya sebagai tersangka, bisa dijelaskan kepada publik seperti apa kasus ini secara transparan, secara terang benderang, agar tidak menimbulkan banyak spekulasi di kalangan publik yang bisa menimbulkan perpecahan. Ini yang ditunggu oleh masyarakat, bagaimana duduk perkara kasus ini. Ini tentu akan menjadi perhatian kita semua, dan kami, tim dari Kompas TV, tentu akan melaporkan kepada Anda apa yang terjadi saat ini di Mapolda Metro Jaya, dan nanti bagaimana ke depan ketika proses pemeriksaan tengah berlangsung terhadap tersangka, salah satu tersangka acara kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, Muhammad Rizik Syihab. Ini loh. Baik, saat ini pihak kepolisian sudah sangat siap untuk menantikan kedatangan dari Rizik Syihab, pemimpin dari Front Pembela Islam, untuk menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Dan saudara, breaking news Kompas TV, jeda sejenak, kami akan kembali sesaat lagi. Siap. Ya. Ujung. Saya cuma dengar sekilas aja, Bang. Halo, halo. Oh ya, siap. Anda masih menyaksikan breaking news Kompas TV terkait dengan pemeriksaan perdana dari pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya.
terkait dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan karena sejumlah agenda yang dibuat oleh dirinya, yakni ada Maulid Nabi Muhammad, kemudian juga ada pernikahan putrinya, ini menimbulkan kerumunan. Tidak ada protokol kesehatan yang dilakukan dalam 2 acara yang digelar di Petamburan, Jakarta. Padahal saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19 dan juga upaya untuk menghindari ataupun memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Saudara, setelah mangkir 2 kali dan juga menimbulkan kegaduhan, pimpinan FPI Rizik Syihab menyatakan bahwa akan datang ke Polda Metro Jaya pada Sabtu pagi hari ini. Meskipun memang masih kita nantikan kedatangannya untuk diperiksa sebagai tersangka. Lantas bagaimana sebaiknya proses hukum terhadap Rizik Syihab ini ditegakkan agar ada kepastian dan juga tidak menimbulkan kegaduhan. Saat ini saya sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan mantan hakim dan pakar hukum, ada Asep Iwan Iriawan. Selamat siang Kang Asep. Selamat siang, sama-sama, sehat selalu. Sehat selalu ya Kang Asep. Kita bicara soal hari ini pemeriksaan perdana begitu untuk pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab dalam dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Apa yang Anda lihat dari apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab menyatakan diri akan hadir, kemudian persiapan di Polda Metro Jaya juga hari ini? Ya, publik perlu diketahui oleh publik, sekarang bukan pemeriksaan, acaranya adalah penangkapan. Jadi ada nggak ada yang bersangkutan, apalagi yang bersangkutan nyamperin, ya acaranya ditangkap dulu, karena sekarang sudah ada surat perintah penangkapan. Karena pemanggilan sudah selesai kan, karena yang bersangkutan tidak ada, mudah hadapkan ke paksa dengan cara penangkapan. Nah kebetulan yang bersangkutan nyamperin, ya sudah acaranya penangkapan, jangka waktunya 1 kali 24 jam, polisi akan memeriksa ya atas penangkapan itu. Nah statusnya tadi bisa ditahan lebih lanjut, setelah penangkapan bisa ditahan lebih lanjut atau tidak. Nah, kewenangan penyidik lah. Jadi sekarang dengan kedatangannya yang bersangkutan bukan berarti acaranya sekali lagi yang bersangkutan nyamperin, tidak. Karena sekarang polisi kan pernyataan kemarin penyidik ya kata Kapolda atau Barreskrim adalah penangkapan. Nah, kalau penangkapan biasanya diikuti dengan penahanan. Apalagi ancamannya kan lebih dari 5 tahun. Itu artinya kalau Anda melihat bahwa dengan pemeriksaan dia hari ini sebagai tersangka, pemeriksaan perdananya begitu sudah bisa langsung ditahan. Sudah pasti akan ada penahanan. Sekali lagi, pertama kan biasanya kalau orang menangkap OTT atau apa ditahan dulu 1,4 jam jadi periksa, ya. Kan statusnya ada tersangka, diduga melakukan perbuatan yang disangkakan 216 atau 160 atau 93. Nah, nanti kewenangan penyidik ya. Nah, karena kenapa kalau kelak ditahan? Karena ada 2 alasan, objektif, subjektif. Ya, nah takut dia melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Nah, fakta itu akan dilihat oleh penyidik. Objektifnya, subjektif ya. Objektif ya karena ancaman yang diancamkan kepada tersangka yaitu HR ini adalah pasal 160. 160 itu ancamannya lebih dari 6 tahun. Jadi yang bersangkutan dapat ditahan sesuai dengan pasal 21 KUHP. Jadi kita bermain di KUHP ya. Jangan main di narasi-narasi yang katanya-katanya. Sekarang itu permainan hukum acara, inilah kepastian hukum bermain di prosedur. Jadi ikuti due process of law, aturan hukum acara. Dan hukum acara diikutin. Dan kita publik berhak mengikuti semua. Dan sebagai pernyataan Kabar Reskrim, ayo masukan dan semuanya buka hotline, buka segala macam, masukan. Nah kita ikutin. Ya, karena kan ada kekhawatiran pihak tertentu atau selama ini kan ada beda narasi. Nah sekarang kalau faktanya sekarang yang bersangkutan sudah ada di sana, saya yakin akan dilakukan penangkapan, pemeriksaan. Nah tadi kemungkinan ditahan. Kalau lihat alasan sih pasal 21 ya, di ancaman lebih 6 tahun, ya, takut melarikan diri, takut mengulangi, takut menghilangkan barang bukti, kemungkinan besar untuk ditahannya sih, kemungkinan besar sekali. Kang Asep, kalau kita lihat begitu, ada 2 narasi berbeda. Kalau kita misalnya melihat dari pihak kepolisian menyatakan sudah dari gelar perkara, bukti-bukti cukup kuat untuk menyatakan dia sebagai tersangka. Tapi dari kuasa hukum menilai bahwa ada hal-hal yang janggal begitu. Pemeriksaan, belum ada pemeriksaan, tapi kemudian dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Anda melihat bagaimana begitu? Ya. Ini juga agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat, Kang. Marilah masyarakat dan negara hukum didiklah publik dengan aturan hukum. Tidak ada hukum, mereka melakukan fakultas hukum. Hukum itu bukan perang. Kang Asep, saya tahan Anda sebentar. Saya ingin menginformasikan bahwa saat ini mobil dari pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab sudah tiba di Polda Metro Jaya. Anda melihat mobil SUV berwarna putih dengan plat nomor
yakni 1 FPI ini sudah tiba di Polda Metro Jaya. Saya masih berusaha untuk bisa melihat siapa yang keluar dari dalam mobil dengan plat nomor 1 FPI. Saya berupaya untuk bisa melihat dengan jelas, saudara, ada sejumlah orang yang keluar dari mobil ini. Kalau saya lihat ada sejumlah orang, ada 2 orang yang keluar dari dalam mobil. Ini nampaknya adalah pihak keluarga, dan ini dia, saudara, pemimpin Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab sudah turun dari mobil SUV berwarna putih, dikawal oleh sepertinya pihak keluarga dan kuasa hukum. Kita dengarkan apa keterangan yang diberikan oleh Rizik Syihab. Kasih jalan, Pak. Kasih jalan, Pak. Minta maaf, Pak. Minta maaf. Ke depan sana. Iya, Bapak. Kasih jalan. Iya, ada proses. Jalan terlalu Tapi gimana persiapannya? Sebentar. Gimana persiapannya? Pak, COVID nih, Pak. COVID ini. Ada COVID ini. Pak, masih kerumunan, jangan kerumunan. Mas, kasih jalan. Bukakan jalannya. Bukakan jalan. Saudara, sekali lagi yang Anda saksikan di layar kaca, baru saja beberapa menit yang lalu pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab tiba di Polda Metro Jaya. Ia ditemani oleh sejumlah orang. Kami menduga itu adalah pihak keluarga dan juga kuasa hukum. Dan tidak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan oleh Rizik Syihab saat ditanya oleh wartawan terkait dengan kedatangannya pada pagi hari ini. Tadi juga ia hanya sempat turun dan kemudian mengangkat jempol tanpa mengeluarkan statement apapun atau pernyataan apapun. Rizik Syihab juga datang dengan menggunakan masker karena memang kita dalam kondisi pandemi COVID-19, dan langsung disambut oleh pihak jurnalis, sejumlah jurnalis yang memang menantikan kedatangannya dari pagi hari tadi. Dan ia juga masuk, selain dikawal oleh pihak keluarga, juga dikawal oleh pihak kepolisian mengantarnya untuk masuk. Jadi sekali lagi, tempat yang ditempati oleh Rizik Syihab yang Anda saksikan di layar kaca ini adalah jalur atau lorong menuju ke ruang pemeriksaan di Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Sepertinya ada keterangan yang ingin disampaikan oleh Rizik Syihab pagi hari ini. Kita akan coba untuk mendengarkan apa keterangan yang disampaikan oleh Rizik Syihab. Kalau belum tenang, kita tidak akan Tripod bel, ada tripod nggak? Tripod. Oke. Udah belum ya? Handphone. Jaket merah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa hadir di Polda Metro Jaya untuk mengikuti pemeriksaan sesuai dengan aturan undang-undangan yang berlaku. Ada pertanyaan?
Persiapkan kita jawab, selesai kan? Soal penahanan, Saya alhamdulillah selalu sehat walafiat. soal penahanan gimana, Beb? Nah, kita tahu apa yang merasakan belum diperiksa, ya. Kalau langsung ditahan gimana, Beb? Itu nanti belakang. Yang penting sekarang ini saya ada pemeriksaan terkait kerumunan. Iya. Ini kerumunan semua, nanti diperiksa kamu semua. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ada keberatan dari pasal yang dikenakan nggak, Habib? Kenapa? Nanti kita lihat setelah pemeriksaan. Nanti insya Allah secara berkala pengacara akan menemui wartawan untuk memberitakan perkembangan. Oke? Kemarin yang 2 kali pemanggilan kemana, Habib? Kenapa? Kemarin Saya selalu ada di pesantren agrokultural Markas Syariat. Saya tidak pernah kemana-mana. Itu tempat tinggal saya. Sekali-sekali saya turun ke Petamburan, sekali-sekali saya turun ke Sentul untuk menengok anak dan cucu. Saya pikir cukup supaya proses pemeriksaan biar lebih cepat. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mohon dukungan. Terima kasih banyak. Jazakallah khair. Itu dia saudara pernyataan yang disampaikan oleh pemimpin Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab yang baru saja tiba di Polda Metro Jaya. Ia sempat menyampaikan bahwa kondisinya saat ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Ia juga mengatakan bahwa kedatangannya ini adalah hadir untuk mengikuti pemeriksaan dirinya sebagai tersangka dalam dugaan pelanggaran protokol kesehatan karena terjadinya kerumunan dalam sejumlah acara yang dilakukan di Petamburan, Jakarta. Tadi juga wartawan sempat menanyakan kepada dirinya terkait dengan apa yang akan ia lakukan apabila dirinya ditahan. Namun ia tidak memberikan komentar terkait dengan hal tersebut. Ia menyatakan bahwa pemeriksaan saja belum dilakukan, jadi dia belum bisa berkomentar terkait dengan penahanan terhadap dirinya. Saya kembali lagi ke Kang Asep. Kang Asep masih bersama dengan saya pagi hari ini. Terima kasih Kang Asep sudah mau menunggu begitu. Kita baru saja Kang Asep melihat kedatangan dari pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab di Polda Metro Jaya. Kembali ke pertanyaan tadi Kang Asep terkait dengan ada dua narasi berbeda begitu. Pihak dari kuasa hukum menyatakan bahwa ada sejumlah kejanggalan. Bagaimana harusnya pihak kepolisian juga memberikan kepastian begitu ke masyarakat, transparansi begitu ke masyarakat terkait dengan kasus ini? Nah, hukum itu bukan bicara narasi, bukan berbalas pantun, bicara bukti. Ketika yang bersangkutan sebagai tersangka ada bukti permulaan yang cukup ya, bahwa yang bersangkutan disangka melanggar pasal 160, 216, pasal 93. Nah, tinggal dari yang bersangkutan haknya mengajukan bukti sebaliknya bahwa saya tidak bersalah. Nah, ajukanlah bukti-bukti itu. Kalau cuma sekarang narasi-narasi yang akan selesai, itu namanya berbalas pantun. Hukum itu tunjukkan dengan bukti, teknis ya. Bukti sebaliknya bahwa inilah bukti dari saya. Anda membuktikan saya tersangka itu, justru kami buktinya ini. Itu tinggal bermain bukti sekarang. Ya, tunjukkan hak-haknya dia melalui penasihat hukumnya, tunjukkan bahwa hukum yang digunakan pasalnya salah, buktinya salah. Tunjukkan itu. Kalau cuma narasi-narasi kan bisa ngarang, itu bisa main sinetron juga. Jadi kita di sini adalah adu bukti begitu ya dalam hukum. Bukan adu mulut mah bau, bau petai, bau jengkol lah. Sekarang aja harus baunya bau yuridis gitu kan. Nah, punya kekuatan bukti formal, material dan mengikat. Nah, sekarang kalau narasi-narasi spekulatif, manipulatif, apalagi provokatif itu hanya membingungkan masyarakat. Mari kita didik masyarakat bahwa kita ini bicara fakta, yang dibuktikan itu fakta, peristiwa, kejadian dengan apa? Dengan bukti. Kalau sekarang yang beredar kan pembohongan. Anggaplah sekarang dua-duanya dua versi. Ya, mari kita lihat, kan terbuka semua. Kabar Reskrim, Kapolda menantang, ayo terbuka, kasih masukan dan semua. Media juga bisa ngikut transparansi publikasinya. Supaya nanti masyarakat, siapa ya yang benernya, siapa yang enggak. Tapi itu bukan masalah benar atau tidak. Buat melakukan tindakan dalam situasi pandemi, dikenakan pasal-pasal undang-undang enggak. Nah itu, kita tunjukkan dengan bukti. Kang Asep, polisi sendiri harus bagaimana dalam menyikapi pemeriksaan dan juga sebagai tersangka begitu terhadap Rizik Syihab ini? Ya, kita percaya polisi penegak hukum, ya dia sudah berpengalaman, dia sudah tahu teknik-teknik memeriksa, makanya dia menetapkan sebagai tersangka karena dia punya bukti permulaan. Artinya dia
sudah minimal 2 bukti sudah dipegang. Nah, hati-hati, maka saya bilang sudah saya katakan, ya, dalam dunia hukum itu jam terbang menentukan. Nah, penyidik, penuntut, hakim itu udah pintar, kalau tahu bukti tidak akan banyak cerita. Tiba-tiba nanti, nah, kartu as dikeluarin. Maka saya bilang, sudahlah, narasi-narasi itu dihentikan, mari ikuti prosedur pemeriksaan, karena polisi pasti tidak mungkin tidak menetapkan tersangka tanpa bukti. Pas sekali lagi, penetapan tersangka kan bukan berarti yang bersangkutan akan bersalah, kan bisa aja tadi saya katakan bisa lepas, bisa bebas, bisa juga dilapas. Nah, mungkin juga awal-awal kan bisa pra-peradilan, mungkin penyidikannya dibatalkan, ya, oleh hakim pra-peradilan, mungkin juga SP3, polisi juga punya hak SP3, bahwa ini bukan perbuatan pidana atau kurang bukti, ya, itu masih banyak tahapannya. Maka saya bilang ikuti prosedurnya, ya, prosedur hukum kan tadi juga taat hukum. Jadi kalau itu diikutin, polisi punya bukti, nah yang bersangkutan juga tinggal tunjukkan punya bukti sebaliknya atau alibi sebaliknya, ya. Jadi yang paling penting sekarang adalah mengikuti proses hukum yang sedang berjalan, dan kemudian kalau misalnya ada hal yang dirasa janggal, buktikan, seperti itu ya Kang Asep ya, yang harus disiapkan saat ini. Hukum itu para pihak, sekali lagi, hukum itu bicara bukti, bukan narasi. Itu yang perlu dicatat. Tunjukkan bukti, tapi bukti tadi bukti secara hukum, bukti hukum kan, bukan bukti yang dibuat gitu. Oke, baik. Kita nantikan Kang Asep, ini karena baru saja tiba di Polda Metro Jaya, Rizik Syihab baru saja tiba, pemeriksaan belum juga berjalan begitu. Tentu kita akan nantikan bagaimana proses pemeriksaan ini, termasuk kita juga tentunya berharap pihak kepolisian cukup transparan begitu kepada masyarakat terkait dengan hal ini agar tidak muncul spekulasi-spekulasi di masyarakat. Terima kasih Kang Asep Irawan, pakar hukum yang sudah bergabung bersama dengan kami di Breaking News Kompas TV. Dan saudara, Breaking News Kompas TV akan jeda sejenak, kami akan kembali usai pariwara berikut ini. Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab pagi hari tadi atau beberapa menit yang lalu tiba di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka. Dan kita akan pantau bagaimana informasi terbaru dari Polda Metro Jaya saat ini. Sudah terhubung sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Rahmat Ibrahim. Ibrahim, selamat siang. Kami tentu saja mengharapkan ada informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan kepada kami terkait dengan pemeriksaan perdana Rizik Syihab sebagai tersangka dalam dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Ya, terima kasih Nilu dan juga saudara. Tadi kita lihat bersama pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, kendaraan pribadi Rizik Syihab hadir tiba di Mapolda Metro Jaya. Sesaat ketika keluar juga Rizik Syihab didampingi oleh tim dari FPI dan juga penasihat hukumnya. Tadi ada Munarman
yang ikut bersama rombongan tadi ketika keluar dari kendaraan kita langsung bertanya kepada Rizik Syihab bagaimana tanggapannya soal kehadirannya tentu di Mapolda Metro Jaya ini menjadi inisiatif dari mereka karena pada 2 kali pemanggilan sebelumnya mereka tidak bisa hadir. Tadi disampaikan juga ketika saya bertanya bagaimana dengan 2 pemanggilan sebelumnya kenapa tidak bisa hadir dalam pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. Tadi Habib Rizik menyampaikan bahwa sebetulnya ada di kediamannya, kadang bolak-balik ke pondok pesantren ataupun juga menengok keluarganya. Tapi memang ketika apa yang disampaikan oleh penasihat hukumnya bahwa Habib Rizik saat itu tengah dalam pemulihan. Artinya Rizik Syihab tidak bisa hadir memenuhi panggilan kepolisian, panggilan penyidik dari Polda Metro Jaya. Dan hari ini, ketika kemarin, hari Kamis kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka hari ini Rizik Syihab hadir ke Mapolda Metro Jaya. Gayung bersambut, polisi rencana akan menangkap, tapi Rizik Syihab sudah hadir duluan ke Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka. Tadi ketika kami singgung bagaimana dengan penetapan tersangka, pasal apa yang merasa keberatan. Ketika ditanya itu memang Rizik Syihab belum masuk ke materi pemeriksaan dan ia menyerahkan nanti menunggu bagaimana hasil pemeriksaan oleh penyidik. Termasuk juga ketika disinggung oleh rekan-rekan wartawan bagaimana jika nanti harus ditahan. Tidak mau berkomentar banyak mereka atau Habib Rizik ini masih akan menunggu bagaimana jalannya pemeriksaan hari ini, akan ikuti semua alur, semua aturan yang dijalankan oleh kepolisian. Tadi sebelum kedatangan Rizik Syihab di Mapolda Metro Jaya, kami sempat melihat ada 3 orang rombongan dari tim Mercy, Medical Emergency Rescue Committee, yang Mercy ini sebelumnya diklaim sebagai organisasi yang kerap melakukan, organisasi yang melakukan swab atau tes COVID-19 terhadap Rizik Syihab, dan hingga kini hasilnya belum kami ketahui karena memang termasuk Satgas Covid Kota Bogor juga yang belum mengetahui bagaimana hasil swab dari Rizik Syihab ini. Tentu penting ketika sebelum ke Mapolda Metro Jaya biasanya harus menjalani tes COVID-19, tapi kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut soal kedatangan tim Mercy ini, apakah diperbolehkan untuk tes swab bagi Rizik Syihab ataupun tidak. Belum ada keterangan lebih jauh dari polisi. Namun tadi tim Mercy yang datang ke Mapolda Metro Jaya tadi sudah tak terlihat lagi di lingkungan Polda Metro Jaya. Entah kami tidak menangkap keberadaannya karena sesaat kemudian rombongan Rizik Syihab hadir ke Mapolda Metro Jaya. Jadi biasanya ketika kita lihat untuk kasus acara kerumunan di Petamburan Jakarta sebelum Rizik Syihab hadir hari ini, dari perwakilan panitia penyelenggara acara sudah diperiksa, mereka dites juga bebas COVID-19. Kemudian juga dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahkan tidak hanya provinsi, bahkan di tingkat aparat daerah, aparat kecamatan juga hadir di sini, dites juga. Tentunya hal yang sama juga bisa dilakukan, akan dilakukan kepada Rizik Syihab dan juga rombongan sebelum menjalani pemeriksaan hari ini. Tentu akan dites COVID-19 agar jalannya pemeriksaan ini terbebas, dan yang menjadi perhatian adalah tidak menularkan atau tidak menjadi penularan klaster COVID-19. Itu tentu yang jadi harus perhatian kita semua. Kita akan tunggu nih loh bagaimana jalannya pemeriksaan hari ini. Nanti tim Kompas TV juga akan memantau sampai nanti tentunya Rizik Syihab keluar. Tadi yang diperiksakan terhadap Rizik Syihab hari ini, dan kita nantikan juga bersama bagaimana keterangan dari polisi terkait dengan pemeriksaan hari ini loh. Ibrahim, selain Rizik Syihab ada 5 tersangka lain sebenarnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Adakah informasi terkait dengan bagaimana dengan ke-5 tersangka lain? Untuk 5 tersangka lain belum ada informasi. Tadi dari penasihat hukum menyatakan bahwa saat ini fokusnya hanya satu untuk tersangka Rizik Syihab, Muhammad Rizik Syihab. Namun untuk 5 tersangka lainnya bisa dikatakan menyusul. Apakah nanti sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh polisi, apakah penangkapan itu rencananya akan dilakukan juga terhadap 5 tersangka lainnya? Ini yang juga masih kita akan tunggu. Tapi kita tentu berharap dengan hadirnya Habib Rizik Syihab ke Mapolda Metro Jaya hari ini juga bisa mempermudah bagaimana pengungkapan kasus ini, bagaimana menerangkan kepada publik persoalan yang terjadi di acara Petamburan Jakarta Pusat, agar kita tahu bersama secara jelas dan secara terang-terangnya kasus yang terjadi di Petamburan Jakarta Pusat ini. Tentu menjadi pembelajaran kita semua agar tidak mengulang kegiatan serupa, karena saat ini Indonesia terutama Jakarta masih dalam kondisi
pandemi kesehatan COVID-19, tentu kita semua harus mematuhi protokol kesehatan. Sebisa mungkin kita usahakan agar tetap jaga jarak, menggunakan masker, dan rajin untuk mencuci tangan. Ini yang harus kita gelorakan bersama-sama di tengah pandemi COVID-19. Kasus ini menjadi etalase bagi kita bagaimana kita melihat bahwa aparat penegak hukum tidak main-main soal menegakkan aturan pelanggaran kesehatan ini, Nilo. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rahmat Ibrahim, langsung dari Polda Metro Jaya terkait dengan kedatangan dari Rizik Syihab di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka. Terima kasih, kami akan terus menghubungi Anda untuk mengupdate informasi dari sana. Dan saudara, sekali lagi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi, Rizik Syihab, pemimpin Front Pembela Islam, tiba di Polda Metro Jaya. Ia terlihat didampingi oleh sejumlah orang. Kalau kami duga itu adalah kuasa hukum ataupun pihak keluarga yang mendampinginya. Tadi juga ia sempat menyampaikan sejumlah hal saat ditanya oleh wartawan sebelum masuk ke ruang pemeriksaan di Direskrimum Polda Metro Jaya. Beberapa hal yang disampaikan terkait dengan kondisi kesehatannya. Tadi Rizik menyatakan bahwa dirinya dalam kondisi yang sehat. Ia memastikan bahwa ia dalam kondisi yang sehat. Tapi tentunya sebelum menjalani pemeriksaan ia harus melakukan pemeriksaan kesehatan, dalam hal ini adalah tes COVID-19. Ini sesuai dengan prosedur dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian juga tadi ia menyatakan atau ia memastikan bahwa dirinya tidak kemana-mana, berada di Jakarta, berada di Megamendung di pesantrennya, termasuk juga sekali-sekali ke Jakarta untuk menengok keluarganya. Kemudian terkait dengan status hukumnya, ia tidak ingin berkomentar. Tadi ia mengatakan bahwa dirinya akan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu, nanti baru ia akan memberikan pandangannya. Itu yang disampaikan oleh Rizik Syihab ketika tiba di Polda Metro Jaya. Kita nantikan lebih lanjut bagaimana proses pemeriksaan ini. Begitu juga Breaking News Kompas TV, saudara, akan kembali usai jeda. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan pemeriksaan pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab yang saat ini sudah tiba di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan perdana dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta. Pihak kepolisian mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab untuk langsung datang ke Polda Metro Jaya, karena sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran juga sudah memastikan akan melakukan penangkapan terhadap Rizik Syihab dan 5 tersangka lain dalam penetapan tersangka ini. Dan saudara, berikut ini kami hadirkan pernyataan lengkap dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus berikut ini. Sejak awal saya sudah sampaikan, ya, Polda Metro Jaya sudah menyampaikan jadwal panggilan hari ini tidak ada.
Ya, kami tetap berkomitmen bahwa sejak kemarin sudah sampaikan, panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, yang kedua juga tidak hadir. Kemarin sudah saya perjelas lagi bahwa penyidik dalam hal ini akan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Ya, dengan kehadirannya sekarang ini, silakan saja. Tidak usah membawa pengacara, tidak usah membawa massa, cukup dampingi pengacara saja. Ya, dengan beberapa orang tertentu saja silakan. Tetap kita akan laksanakan, kalau memang masuk ke sini kita lakukan dengan protokol kesehatan. Ya, kita akan lakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Artinya nanti akan segera dilakukan penahanan ketika yang bersangkutan datang atau seperti apa, Pak? Nanti kita akan periksa yang bersangkutan sebagai tersangka. Ya. Dan kemudian kita lakukan penangkapan. Nanti upaya masalah penahanan itu adalah upaya daripada penyidik. Ya, dilihat dari nanti alasan objektif maupun subjektifnya seperti apa. Ya, sambil menunggu nanti. Pak, penegasan kembali, apakah hari ini akan melakukan pemeriksaan sekaligus? Ya, kalau memang datang. Sejak kemarin kami sudah sampaikan. Ya, kami sudah sampaikan, kami sudah perjelas bahwa yang bersangkutan akan kita lakukan penangkapan. Tapi kalau mau hadir silakan hadir sini, kita akan proses sesuai hukum, kita akan lakukan pemeriksaan sebagai tersangka yang bersangkutan dan akan kita keluarkan surat perintah penangkapan. Karena ada penerapan pasal 160 itu, Bang, ya? Ya, itu semuanya. Oke? Makasih banyak. Saudara, saat ini pemimpin FPI Rizik Syihab terkena 3 pasal. Pasal 93 tentang kekarantinaan kesehatan karena menghadiri acara yang menimbulkan kerumunan saat pembatasan sosial berskala besar di Jakarta masih berlangsung. Pasal 216 KUHP karena menolak diswab dan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Dan saudara, tadi juga Habib Rizik Syihab tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hal yang membuat Habib Rizik terkena pasal tentang penghasutan adalah bukan hanya terlibat langsung dalam acara kerumunan, ia pun mengajak warga untuk datang ke acara di Petamburan yang menimbulkan kerumunan di saat Jakarta masih menerapkan PSBB. Saudara, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Rizik Syihab tiba di Polda Metro Jaya. Ada sejumlah hal yang disampaikan oleh Rizik Syihab. Kami hadirkan sekali lagi petikan pernyataan Rizik Syihab sesaat sebelum memasuki ruang pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Saya undang semua yang ada di sini, insya Allah besok malam di Petamburan kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi. Saudara, sekaligus saya undang juga seluruh habaib karena kami juga akan menikahkan putri kami yang keempat. Siap hadir? Siap hadir, takbir. Saudara, yang Anda saksikan tadi adalah ajakan yang disampaikan oleh Rizik Syihab untuk menghadiri acara yang digelar di Petamburan. Inilah yang kemudian menjadi dasar atau dijadikan dasar oleh pihak kepolisian untuk menjerat Rizik Syihab dengan pasal penghasutan. Dan gambar yang Anda saksikan saat ini adalah gambar ketika Rizik Syihab baru saja tiba di Polda Metro Jaya pada sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dan tadi ia menyampaikan kepada wartawan yang ada di Polda Metro Jaya bahwa dirinya dalam kondisi sehat dan siap menjalani pemeriksaan perdana. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda berikut ini, saudara. Selalu ada Tropicana Slim untuk manisnya cerita dan secangkir teh. Tropicana Slim. Di situasi kekinian, Anda tetap bisa
Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV terkait dengan pemeriksaan Rizik Syihab selaku tersangka yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta. Dalam kasus ini, saudara, ada sejumlah pasal yang menjerat Rizik Syihab dalam dugaan pelanggaran ini. Kita lihat, saudara, apa saja pasal yang dikenakan kepada Rizik Syihab. Ada pasal 160 KUHP, saudara, barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah dari jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 4.500. Kemudian kita lihat pasal lain yang dikenakan kepada Rizik Syihab adalah pasal 216 ayat 1 KUHP. Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana. Demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut diancam dengan pidana paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000. Dan saudara, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi, Rizik Syihab tiba di Polda Metro Jaya. Ia didampingi oleh yang kami duga ini adalah pihak dari keluarga dan juga kuasa hukum Rizik Syihab. Dalam kedatangannya tadi, ia sempat memberikan pernyataan kepada wartawan, utamanya adalah terkait dengan kondisi kesehatannya. Ia memastikan bahwa dirinya dalam kondisi yang sehat dan juga tentunya ia siap menjalani pemeriksaan dirinya sebagai tersangka. Rizik Syihab tadi juga menyampaikan ketika ditanyakan terkait dengan posisi ia selama ini berada di mana, ia memastikan bahwa dirinya tidak berada jauh begitu, hanya berada di rumahnya di kawasan Megamendung, kemudian sesekali ke wilayah Jakarta, Petamburan dan juga ke Sentul. Selain itu, tadi saat ditanya mengenai bagaimana dengan status tersangkanya termasuk bagaimana jika ia ditahan, namun ia tidak ingin mengomentari hal itu karena dirinya baru saja tiba dan belum menjalani pemeriksaan atau belum masuk ke dalam materi pokok pemeriksaan terhadap dirinya. Rizik Syihab sebelumnya, saudara, memang mengatakan bahwa ia siap untuk datang ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Setelah sebelumnya atau pada hari Jumat kemarin, Polda Metro Jaya yang langsung disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Fadil Imran, dirinya atau sudah ditetapkan tersangka terhadap Rizik Syihab dan 5 orang lainnya, dan pihak kepolisian akan melakukan penangkapan terhadap Rizik. Tidak ada lagi pemeriksaan, namun tidak ada lagi pemanggilan, namun langsung penangkapan karena 2 pemanggilan sebelumnya Rizik Syihab tidak datang ke Polda Metro Jaya. Kita tentunya, saudara, menantikan terus bagaimana pemeriksaan terhadap pemimpin Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab yang saat ini sudah tiba di Polda Metro Jaya dan sudah masuk ke ruang pemeriksaan di Reskrim Polda Metro Jaya. Dan Breaking News Kompas TV kami tutup sampai di sini. Kami senantiasa mengajak Anda untuk selalu patuh akan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, selalu menjaga jarak, menghindari kerumunan, menggunakan masker dan tentunya mencuci tangan dengan sabun. Saya Niluh Puspa, terima kasih, sampai jumpa. Gua mentokin, lu yang kencengnya suaranya. Oke.